Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Supartini. Saya mengajar di kelas 10, yaitu kearsipan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Ibu mulai dengan kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, untuk materi bab ini, bab pertama untuk pelajaran ibu yaitu pelajaran kearsipan, yaitu mengelola arsip, di mana kita akan belajar apa itu pengertian dari arsip. Secara etimologi, kata arsip berasal dari bahasa Yunani yang artinya archium, yang berarti peti untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan kalau menurut bahasa Latin, yaitu velium atau bundel, yang artinya tali atau benang. Pada zaman dahulu, ini tali atau benang ini selalu digunakan untuk mengikat kumpulan warkat atau surat, sehingga arsip-arsip mudah digunakan. Di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Muller, arsip adalah keseluruhan dokumen tertulis, tulisan-tulisan dan barang-barang cetak yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan pemerintahan atau salah satu seorang dari pejabat-pejabat. Sedangkan menurut Salemberg, yaitu arsip dapat diartikan sebagai warkat atau naskah dari suatu badan pemerintah atau swasta yang diputuskan sebagai bahan berharga untuk diawetkan secara tetap dan gunanya untuk mencari keterangan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Odell dan Strong, yaitu arsip adalah fakta-fakta tertulis mengenai peristiwa-peristiwa dan kegiatan warkat yang dapat berwujud dalam suatu surat-surat, data, barang-barang cetak, kata-kata, lembaran-lembaran atau buku-buku yang menyebutkan tentang fakta-fakta tersebut. Jadi, kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menentukan kembali dengan cepat, tepat, dan penggunaan pemilihan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Di sini ada fungsi dan nilai guna arsip. Ada fungsi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dengan dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi dinamis dengan fungsi statis. Sedangkan menurut Dr. Andes Azhar, fungsi arsip itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat penyimpan warkat. Yang kedua, sebagai alat pembantu perpustakaan. Yang ketiga, menyimpan warkat terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil. Serta yang terakhir adalah kearsipan bersifat menyimpan secara tetap dan teratur. Sedangkan menurut Wijaya, bahwa arsip dinamakan dinamis dapat diperinci arsip aktif, yang kedua semi aktif, yang ketiga arsip inaktif. Pengertian dari arsip aktif yaitu arsip yang masih digunakan secara terus-menerus
bagi kelangsungan pekerjaan. Sedangkan arsip semi aktif yaitu arsip yang frekuensinya penggunaannya sudah menurun, berarti sudah di bawah, sudah tidak dipakai. Sedangkan arsip inaktif, arsip yang tidak dapat digunakan lagi secara terus-menerus. Kegunaan arsip menurut Milton Ralph yaitu yang pertama, nilai-nilai administrasi, nilai-nilai kegunaan hukum, nilai-nilai kegunaan keuangan, nilai-nilai politik atau kebijakan, nilai-nilai kegunaan sejarah, serta yang terakhir nilai-nilai kegunaan penelitian. Menurut Ensiklopedia Administrasi, nilai guna terbagi menjadi 4. Yang pertama nilai guna informatoris, yang kedua nilai guna yuridis, yang ketiga nilai guna historis, dan yang keempat adalah nilai guna ilmiah. Sedangkan menurut Arsip Nasional Republik Indonesia, nilai guna terbagi menjadi 2, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Sekarang kita belajar jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip itu ada 6. Yang pertama, arsip pemerintah. Arsip pemerintah itu dibedakan menjadi 2. Ada arsip pusat yang adanya hanya di ibu kota, ada arsip nasional yang ada di tiap-tiap ibu kota. Yang kedua adalah ada arsip primer dan sekunder. Kalau arsip primer yaitu arsip asli, bukan tindasan dan bukan salinan. Sedangkan arsip sekunder adalah arsip yang berupa tindasan, fotokopian, salinan, dan mikrofilm. Arsip yang ketiga adalah arsip sentral dan arsip unit. Arsip sentral yaitu arsip yang tersimpan di pusat arsip. Sedangkan kalau arsip unit, arsip yang tersebar di penyimpanan arsip yang ada di setiap unit organisasi. Yang keempat, arsip makro dan mikro. Makro adalah arsip yang berjumlah banyak dan disimpan di tempat yang luas atau terpusat. Sedangkan mikro, arsip yang jumlahnya tidak banyak dan tersimpan secara unit, jadi di masing-masing unit. Yang kelima adalah arsip statis dan arsip dinamis. Yang keenam ada arsip pribadi dan arsip tidak abadi. Ada yang arsip abadi dan arsip tidak abadi. Kalau arsip abadi digunakan berlangsung, berarti ini kalau arsip abadi masih digunakan. Yang kalau arsip tidak abadi, arsip yang digunakan hanya sementara atau pada saat itu saja. Demikianlah penjabaran dari Ibu untuk materi kali ini. Demikianlah pelajaran untuk kali ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Setelah itu Ibu tidak lupa mengingatkan dengan menjaga protokol 5M. M yang pertama yaitu memakai masker. M yang kedua, kita jangan lupa mencuci tangan. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. M yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan M yang kelima adalah menjauhi dari kerumunan. Demikianlah untuk materi pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.